perang bantal itu senjata mematikan? Dari Jerman sampai Cina, ini dia 7 cara masuk penjara karena hal konyol. Stop! Jangan pernah main perang bantal di Jerman. Serius, kamu bisa ditangkap polisi. Hukum Jerman nggak main-main. Di sana, bantal bisa dianggap senjata pasif. Kalau bantalnya keras atau kamu mukulnya niat banget sampai orang cedera, itu masuk pasal penyerangan dengan senjata berbahaya. Jadi bisa dibayangin, masuk penjara cuma gara-gara bantal. Jadi kalau ke Berlin, mending bantalnya buat tidur aja, bukan buat gelut. Kecuali kamu mau ribut sama hukum. Pernah dengar kalau semua lumba-lumba dan paus di perairan Inggris itu resmi milik Ratu Elizabeth II? Jadi gini, ada undang-undang kuno namanya Royal Fish Prerogative dari tahun 1324. Dulu banget, Raja Edward II ngeluarin aturan ini. Kenapa? Karena dulu paus itu berharga banget. Dagingnya dimakan dan minyaknya bisa buat lampu. Nah, anehnya, aturan ini masih berlaku sampai sekarang. Konon katanya, Royal Fish Prerogative ini mencakup semua ikan paus dan lumba-lumba yang tertangkap dalam jarak 3 mil dari pantai Inggris. Sehingga, secara hukum, Ratu Elizabeth II adalah ratu lautan yang menguasai sampai semua isinya. Nah, kira-kira kerajaan Inggris punya berapa banyak lumba-lumba ya? Tahu nggak? Kamu itu dilarang mati di gedung ini. Alasannya unik banget. Gedung parlemen Inggris itu statusnya istana kerajaan. Jadi kalau kamu mati di sini, kamu wajib dapat pemakaman negara. Gratis dibayarin ratu. Negara nggak mau rugi dong. Makanya kalau kamu kelihatan pucat dikit, penjaga bakal nyeret kamu keluar dulu, baru panggil ambulans. Biar nggak jadi beban anggaran negara. Unik banget kan aturannya? Tapi ternyata, aturan ini cuma mitos urban legend aja kok. Nggak ada di buku hukum resmi manapun. Tapi mending main aman deh. Daripada kamu nekat mati di sana, malah diusir satpam. Di Tiongkok reinkarnasi itu ilegal. Kalian harus dengar hukum unik yang satu ini. Ini bukan aturan kuno. Tahun 2007, mereka benar-benar membuat aturan resmi ini. Aturan ini secara khusus menargetkan para tulku atau Buddha hidup dalam Buddhisme Tibet. Para biksu wajib ajukan pendaftaran buat terlahir kembali, sehingga para biksu tidak bisa sembarangan muncul lagi kapanpun mereka mau. Katanya sih untuk mencegah munculnya Dalai Lama palsu, namun bisa saja mereka mau kendali penuh atas siapa yang bakal jadi Dalai Lama berikutnya. Unik kan? Sekarang coba bayangin, kalau kamu gak daftar reinkarnasi di tahun 2007, apa kamu sekarang jadi arwah ilegal? Di negara seindah Swiss, ada hukum unik yang melarangmu siram toilet setelah jam 10 malam. Swiss terkenal karena ketertiban dan ketenangannya. Bahkan mereka sampai punya undang-undang ketat soal kebisingan malam. Nah, buat yang tinggal di apartemen, suara flush dari toilet ternyata dianggap sebagai polusi suara yang mengganggu. Sehingga mereka punya peraturan unik, tidak boleh flush toilet setelah jam 10 malam, karena dianggap dapat mengganggu waktu istirahat. Saking seriusnya, di beberapa negara bagian Swiss, melanggar aturan ini bisa berujung denda atau surat teguran. Dan denda rata-rata untuk pelanggaran aturan ini bisa mencapai 400 euro. Gila kan? Jadi bayangin, kamu mesti bayar denda 6 juta rupiah cuman karena kamu kebelet di tengah malam. Pernah lupa hari spesial pasangan? Di Samoa, konsekuensinya nggak main-main. Kamu bisa berurusan dengan hukum. Ya, di negara ini, melupakan ulang tahun istri adalah tindak pidana. Meski tergolong pelanggaran ringan, undang-undang ini membuat para suami di Samoa terkenal sangat jago mengingat tanggal penting. Tapi ternyata, tujuan hukum ini bukan untuk memenjarakan orang, melainkan untuk melindungi keutuhan keluarga dan menanamkan rasa hormat dalam hubungan. Jadi, aturan unik ini lebih dari sekadar hukum. Ini adalah cerminan betapa cinta dan rasa hormat dihargai setinggi-tingginya di sana. Gimana menurut kalian kalau kita terapin juga di Indonesia? Tahu nggak, Perancis yang katanya negara paling romantis, ada satu hal ilegal jika dilakukan di stasiun kereta. Gini ceritanya. Dulu, tahun 1910, banyak kereta telat gara-gara pasangan yang perpisahannya terlalu lama dan emosional. Bahkan lebih dari 80% keterlambatan kereta disebabkan oleh pasangan yang terlalu asik ini. Jadi, pihak perusahaan kereta api Prancis bilang, stop ciuman di peron. Tapi ini bukan karena benci hal romantisnya ya. Ini solusi praktis agar jadwal kereta tetap jalan. Aturan super lama ini belum pernah dicabut secara resmi sampai sekarang. Bahkan uniknya, beberapa stasiun di Inggris akhirnya bikin zona ciuman khusus biar tidak telat seperti di Prancis. Jadi, gimana menurutmu? Apakah satu ciuman romantis sepadan dengan 4 menit keterlambatan kereta api untuk ratusan orang? Aturannya makin unik kan? Subscribe biar kalian gak ketinggalan aturan gila lainnya. Sampai jumpa di sel tahanan berikutnya.